Halo saudara, berjumpa lagi bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, kali ini saya senang sekali karena saya dapat kabar dari teman saya, sahabat saya Pak Yos Darmawan, bahwa akan ada gelaran event. Nah, memang ini pertama kalinya event yang melibatkan orang banyak dilakukan di Bali dengan kondisi era baru atau protokol kesehatan yang menjadi salah satu acuan supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau event dengan new normal. Nah, kita bisa lihat di belakang ini saya sudah berada di depan giant stage di mana para penonton nantinya mereka akan membawa mobilnya masing-masing. Kemudian nanti mereka akan menonton konser di sana, tentunya di luar mobilnya ternyata. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana sebetulnya ide-ide ini bisa muncul, kemudian bisa diaplikasikan, dan sebetulnya aturannya seperti apa sih yang sedikit dengan new normal yang harus diikuti oleh para penonton. Sangat menarik kan? Nah, untuk itu jangan kemana-mana, nanti saya akan menghubungi penggagas, sekaligus juga beliau yang mengeksekusi kegiatan ini dengan Pak Yos Darmawan setelah yang satu ini. Yuk ikut kita yuk. Baik, nah saudara, saya berbahagia sekali hari ini tentunya karena seperti yang di awal saya sampaikan tadi, sudah berada di Central Parking di Monkey Forest untuk Ubud. Nah, sekarang saya sudah menemui seorang yang memang menggeluti dan penggagas punya ide kemudian mengeksekusi dan sahabat lama sebetulnya, sudah berkenalan lama. Apa kabar Pak Yos? Baik. Setunggal sehat ya Pak Yos ya? Semua sehat. Luar biasa loh. Saya tadi mencari Pak Yos memang di tengah-tengah kesibukan dia, dan kita minta waktu. Kalau nggak salah nanti sore akan ada konser ya Pak? Ya, Pak Yos ya? Ini konser hari kedua. Hari kedua. Ya. Nah, tadi sebelum kita membahas tentang kegiatan, kan 3 hari ya Pak Yos? 3 hari. Ya? Nah, mungkin saya bertanya dari awal dulu, Pak Yos, ide gila ini sebetulnya berawal dari apa sih Pak Yos? Ini kan baru pertama kali ya, saudara, ini baru pertama kali diadakan di Bali. Kita memang udah merindukan lah ya, artinya kita ini penggiat event, kemudian teman-teman artis, musisi yang kebetulan sering ketemu, selalu diskusi soal kapan kita mulai punya job. Ya. Karena artinya selama COVID ini menjadi topik trending, artinya sudah hampir 6 bulan. Betul. Ya, sudah hampir 6 bulan. Semua tidak punya kerjaan. Sama sekali tiarap. Sama sekali tidak ada tempat. Kita coba berpikir bagaimana untuk bisa tetap hidup, tetap berkreasi, dan punya aktivitas seperti dulu. Nah, akhirnya itulah yang mendorong saya untuk memaksakan bisa dengan segala peraturan, dengan segala konsep yang baru. Dengan segala penyesuaian di era baru. Baik. Ya, mulai kita pelajarin. Yang kita pelajarin adalah mulai dari tingkat minat orang. Ya, tingkat minat orang ini sangat tinggi untuk merindukan nonton sesuatu. Iya. Yang kedua, kita mulai pikirkan bagaimana cara orang untuk beli tiket.
Karena sebetulnya protokol kesehatan ini kalau kita perhatikan mungkin nggak terlalu sulit, Mas Bambang. Karena apa? Orang cuma disuruh pakai masker, kan nggak susahnya. Orang suruh sering cuci tangan, kan nggak susah juga. Betul. Kemudian orang suruh jangan deket-deket, berkerumun, juga nggak susah sebenarnya. Cuman sekarang bagaimana hal-hal yang nggak susah itu kita bisa terapkan di semua aspek kegiatan. Ya, salah satu event. Inilah yang mulai saya dan tim membuat simulasi-simulasi. Misalnya dengan kita jual tiket. Tiket yang kita jual itu online. Kemudian online itu apakah dia bisa dengan gampang untuk beli tiket? Sekarang enggak. Sekarang saya mesti kasih dulu peraturan regulasi untuk dia baca, dia tanda tangan untuk setuju. Sampai hal yang nggak enak adalah apabila dia nggak mematuhi, dia itu akan kita keluarkan dari area event. Jadi dia harus setuju. Jadi ini ada ketentuan, ada regulasi yang harus dibaca oleh calon penonton, harus tanda tangan. Dan bahkan ada yang tertentu kita kirimin data kesehatan dia. Iya. Sebetulnya tidak susah ketentuan itu kalau dia ya disiplin yang ngikutinnya. Mungkin kalau simpelnya kita bilang ini kita lagi berusaha bagaimana mengedukasi teman-teman kita semua yang biasa nonton konser untuk nonton jangan deket-deket gitu kan. Iya, berjarak ya. Nonton jangan deket-deket. Nah, kalau kita mau beli tiket juga mungkin jangan pakai uang. Sudah no cash money lagi. Artinya kita sekarang di Indonesia kan sudah ada Bank Indonesia mengeluarkan QRIS kan. Artinya kita udah bisa non tunai. Jadi memang semuanya udah tersedia sih sebetulnya. Jadi lalu kan kita buat simulasi. Kemudian ini kita presentasikan Pak Yos. Kepada siapa Pak Yos? Karena sekarang persyaratan untuk kita mengajukan izin keramaian ke kepolisian, itu kepolisian harus mendapatkan rekomendasi, dari Satgas gugus tugas. Ya. Jadi artinya kalau Satgas tidak merekomendasi, artinya polisi tidak akan memberi izin keramaian. Nah, kemarin kita lakukan simulasi 2 kali. Pertama kita lakukan simulasi dengan tim produksi yang lain. Jadi mulai dari A sampai Z. Kemudian simulasi kedua kita simulasi untuk memperlihatkan kepada ketua gugus tugas di Kabupaten Gianyar dan pihak kepolisian. Nah, mereka ternyata cukup kagum dengan apa yang kita simulasikan, sehingga langsung dia memberi rekomendasi. Baik, nah ini pembelajaran juga buat teman-teman IO mungkin ya Pak Yose. Jadi memang harus ada rekomendasi dulu sebelum kita mendapat izin keramaian dari pihak kepolisian. Nah, rekomendasi ini tentunya yang tadi harus mengikuti protokol-protokol kesehatan tadi. Selama itu diikutin, kemudian ya faktanya kita diberi ya Pak ya. Ternyata memang ini mudah-mudahan menjadi acuan juga. Iya Pak Yos ya. Waduh, luar biasa. Nah, kalau ini kemudian kok kita menggunakan mobil Pak Yos nontonnya, kemudian itu gimana konsepnya? Jadi mungkin kalau kenapa ini kan menarik pakai mobil, karena salah satu yang paling gampang kita membuat orang tidak berkerumunan adalah menggunakan mobilnya sendiri ya, untuk dia datang ke venue. Artinya mungkin tanda kutip mobil itu bisa menjadi alat pelindung diri. Iya, betul. Kan ini tujuannya supaya orang tidak berkerumun, tidak bertemu dengan orang banyak. Iya, jadi artinya dibatasi. Kita menggunakan mobil untuk sampai ke venue, tapi mereka nonton tidak di dalam mobil. Tidak di dalam mobil. Lalu dia akan turun di samping mobil. Ini sudah ruangannya, kita sudah set tempat duduk 4 dengan cukup jaga jarak 1 meter, 1,5 meter supaya mereka merasakan nonton konser seperti biasa. Dia dengar musik, dia bisa teriak-teriak, dia bisa lompat-lompat, tapi di area yang sudah kita tentukan. Baik. Jadi kita tidak mengambil
kebijaksanaan nonton di dalam mobil. Karena bahaya. Artinya kalau dia di dalam mobil, orang cenderung mobilnya dihidupkan. Kemudian dia pengen nyaman, dia nyalakan AC-nya. Sementara durasi event bisa lama, dia bisa bahaya di dalam mobil. Iya. Ya, kedua, untuk dengar audionya mungkin dia jadi cuma dengar dari speaker atau dari handphone. Iya. Atmosfernya berbeda ya Pak kalau di dalam ya. Kalau di luar kalau nonton bioskop sih oke. Tapi kalau event saya lihat sih kurang pas kalau kita nonton di dalam mobil. Baik. Jadi memang menggunakan mobil ini sebetulnya sebagai alat perlindung diri juga ya, bukan pelindung diri dari rumah sampai ke venue. Betul. Baik. Waduh, luar biasa. Nanti kita lanjut lagi Pak Yos ya. Siap. Kita minum dulu deh, boleh silakan, Pak. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi bersama dengan Pak Yos Darmawan setelah yang satu ini.